Ya, baik. Kita lanjut ke dampak masif korupsi yang ketiga, yakni dampak birokrasi pemerintahan. Ya, jadi ternyata korupsi juga berdampak pada birokrasi pemerintahan. Dampaknya apa? Yang pertama itu adalah runtuhnya otoritas pemerintahan. Jadi pemerintah yang seharusnya memiliki otoritas atau kemampuan untuk mengatur, tetapi kemampuan itu terkadang tergerus oleh kepentingan-kepentingan politik. Ketika kejujuran itu dihadapkan dengan kekuatan politik yang besar, maka terkadang kejujuran ini dikalahkan dengan kekuatan politik yang besar tersebut. Nah, pada saat ini kekuatan politik sangat dominan. Kita ketahui bersama bahwa saat ini itu kekuatan politik sangat dominan. Sehingga terkadang suatu kelompok politik akan rela melindungi anggotanya dengan segala cara meskipun anggotanya tersebut jelas-jelas bersalah. Jadi walaupun anggotanya bersalah, tetapi untuk melindungi kepentingannya maka para elit-elit politik melindungi anggotanya dengan segala cara. Tentunya hal ini sangat melukai nurani masyarakat. Padahal kita ketahui bersama bahwa mereka adalah wakil rakyat yang seharusnya melindungi kepentingan rakyat, bukan malah melindungi kepentingan kelompoknya atau golongannya. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah matinya etika sosial politik. Nah, kita ketahui bersama bahwa upaya yang seharusnya dilakukan oleh seseorang dalam memenangkan perkara dalam persidangan, ya, itu seharusnya dengan cara upaya-upaya itu adalah upaya yang positif dan legal, dengan cara mengumpulkan berbagai barang bukti dan saksi yang menguatkan, bukan malah melakukan hal-hal yang ilegal atau negatif dan berlawanan dengan hukum, seperti menyuap, memberikan iming-iming, gratifikasi, bahkan sampai kepada ancaman nyawa. Nah, aparat hukum yang semestinya menyelesaikan masalah ini dengan fair dan tanpa adanya unsur pemihakan, seringkali harus mengalahkan integritasnya dengan menerima suap. Jadi terkadang integritas yang dimiliki oleh para penegak hukum itu harus dikalahkan atau harus tersingkirkan karena telah menerima suap, iming-iming, gratifikasi, atau apapun yang memberikan kemenangan. Sehingga hal tersebut menjadikan matinya etika sosial politik. Dampak selanjutnya adalah birokrasi tidak efisien. Dalam hal ini adalah layanan publik. Nah, Indonesia menempati posisi nomor 2 terburuk di Asia setelah India. Jadi birokrasi kita dianggap sebagai birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang berbelit-belit. Sehingga ketika ada pengurusan maka yang seharusnya dipermudah malah dipersulit. Hal ini merupakan salah satu dampak dari perbuatan korupsi. Selanjutnya, dampak masif korupsi yang keempat yaitu dampak terhadap politik dan demokrasi. Pada dampak politik, yang pertama itu adalah akan munculnya kepemimpinan yang korup. Ya. Jadi adanya hubungan transaksional yang sudah berjalan, mulai dari pemilihan pemimpin itu akan memunculkan pemimpin yang korup. Ya, karena prosesnya berjalan secara transaksional. Jadi masyarakat itu juga seolah-olah digiring untuk memilih pemimpin yang korup dan diberikan mimpi-mimpi dan janji akan kesejahteraan yang menjadi dambaan rakyat, sekaligus menerima suap dari
calon pemimpin tersebut. Jadi terkadang masyarakat dipaksa dalam tanda kutip untuk memilih pemimpin yang korup karena pada saat pemilihan masyarakat yang diberikan janji-janji tadi menerima suap dari calon pemimpin tersebut. Jadi konstituen atau suara itu didapatkan dari adanya suap yang diberikan oleh calon-calon pemimpin, ya. Apakah itu calon anggota legislatif atau calon di anggota eksekutif, lembaga eksekutif, ya. Jadi mereka terpilih bukan karena kualitasnya yang dimiliki, tetapi karena apa atau suap yang diberikan kepada mereka, kepada masyarakat yang memilih. Nah, sudahkah kita mencatat atau menghitung berapa pimpinan partai politik, anggota dewan, anggota DPRD, baik itu tingkatan daerah, tingkatan provinsi, sampai kepada tingkatan pusat, itu terjaring atau ditangkap karena kejahatan tindak pidana korupsi, ya. Begitu juga gubernur, mantan gubernur, bupati, wali kota, menteri, dan lain-lain. Semuanya ada yang ditangkap karena tindakan korupsi. Nah, dampak selanjutnya itu adalah akan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap demokrasi. Jadi rakyat itu tidak akan percaya lagi atau kurang percaya lagi dari proses demokrasi. Semangat demokrasi yang seharusnya bagus, yakni melibatkan masyarakat di dalam pemilihan pemimpin, ya, malah ternodai dengan praktek-praktek transaksional yang terjadi antara calon pemimpin dengan masyarakat itu sendiri, sehingga akan berkurangnya kepercayaan terhadap demokrasi ini. Selanjutnya adalah menguatnya plutokrasi atau sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal atau kapitalis. Jadi sistem politik ini akan dikuasai oleh siapa yang memiliki uang, ya, siapa yang memiliki modal. Karena sebagian orang atau perusahaan besar melakukan transaksi dengan pemerintah, sehingga pada suatu saat merekalah yang mengendalikan dan menjadi penguasa di negeri ini. Jadi orang-orang yang akan berkuasa itu adalah orang-orang yang memiliki modal, ya, atau kekuatan kapitalis. Dan hancurnya kedaulatan rakyat, ya. Jadi ketika kita melihat sisi lain politik, seharusnya kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Namun yang terjadi sekarang ini adalah kedaulatan itu ada di tangan partai politik. Karena ada yang menganggapan bahwa partailah bentuk merupakan representasi rakyat. Partai adalah dari rakyat dan mewakili rakyat, sehingga banyak orang yang menganggap bahwa wajar apabila sesuatu yang didapatkan dari negara dinikmati oleh partai atau rakyat. Seperti itu. Jadi kedaulatan rakyat ini akan hancur. Dampak masif korupsi selanjutnya adalah dampak terhadap penegakan hukum. Nah, apa dampak bagi penegakan hukum ini, dampak korupsi terhadap penegakan hukumnya ini, yakni fungsi pemerintah akan mandul. Apa artinya? Masyarakat cenderung meragukan citra dan kredibilitas suatu lembaga yang diduga terkait dengan tindakan korupsi. Jadi masyarakat ini akan ragu terhadap lembaga-lembaga yang diketahui bahwa lembaga tersebut banyak, atau orang-orang pada lembaga tersebut banyak melakukan tindakan korupsi. Selanjutnya adalah hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara.
Jadi karena banyaknya orang-orang atau oknum yang melakukan korupsi pada lembaga tersebut menyebabkan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Nah, ini ya beberapa lembaga negara yang paling korup menurut Barometer Korupsi Global pada tahun 2009. Yang pertama adalah lembaga legislatif Dewan Perwakilan Rakyat. Ya. Tentunya ini mulai dari tingkatan daerah, provinsi, kemudian sampai kepada tingkatan pusat. Kemudian lembaga selanjutnya yang korup adalah partai politik. Yang ketiga adalah kepolisian, dan yang terakhir yang bagian D adalah lembaga peradilan, ya. Lembaga yudikatif, Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. Jadi lembaga legislatif, ya, eksekutif dan yudikatif itu saat ini telah digerogoti oleh virus korupsi. Ya, selanjutnya dampak masif korupsi yang keenam, yakni dampak terhadap HANKAM, pertahanan dan keamanan. Nah, ternyata korupsi ini juga berdampak pada pertahanan dan keamanan negara kita. Apa dampaknya? Yang pertama itu adalah akan lemahnya alutsista dan SDM. Nah, kita ketahui bahwa negara kita ini merupakan negara yang sangat besar, sangat luas, sehingga diperlukan peralatan untuk melindungi kedaulatan negara kita ini. Namun saat ini kita ini sering mendapat berita dari berbagai media bahwa negara kita, batas negara kita ini sangat mudah untuk diterobos, baik itu di darat, di laut maupun di udara. Nah, bagaimana kira-kira kita bisa menjaga kedaulatan wilayah apabila anggaran pertahanan dan keamanan akan menguap sia-sia karena korupsi? Selanjutnya, dampak selanjutnya yaitu lemahnya garis batas negara. Ya. Jadi Indonesia mencatat kerugian yang sangat besar dari sektor kelautan seperti yang dilansir oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa negara kita ini mengalami kerugian sebanyak 9,4 triliun rupiah per tahun akibat pencurian ikan oleh negara-negara asing. Jadi kita tidak mampu untuk melindungi sumber daya kita di laut karena kurangnya peralatan yang kita miliki. Negara asing dari Malaysia, Vietnam, Filipina, Thailand seringkali melanggar zona ekonomi eksklusif, ya, Indonesia dan merenggut kekayaan laut yang ada di dalamnya. Nah, semua itu akan menjadikan menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Jadi adanya akumulasi dari rasa tidak percaya, apatis, dan tekanan hidup, ya, serta upaya penyelamatan diri sendiri menimbulkan efek yang sangat merusak, yaitu kekerasan. Jadi ujung dari semua itu adalah akan timbulnya kekerasan di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya, dampak masif korupsi yang terakhir adalah dampak kerusakan lingkungan. Nah, ternyata korupsi ini juga berdampak kepada rusaknya lingkungan yang kita miliki. Nah, yang pertama itu adalah akan menurunnya kualitas lingkungan, ya. Jadi penggunaan bahan-bahan kimia seperti freon dan pendingin ruangan dan pembakaran dilakukan oleh berbagai industri secara masif akan merusak lapisan ozon, ya. Yang selanjutnya akan mengakibatkan kanker dan penyakit baru serta punahnya plasma nukta. Nah, ini kita bisa lihat beberapa gambar yang ada di sini, ya.
Dari kasus illegal logging saja disinyalir kerugian negara yang terjadi bisa sampai 30 sampai 42 triliun rupiah per tahun. Jadi jumlah yang sangat besar yang harus kita korbankan karena adanya kasus-kasus ilegal. Terjadinya kasus ilegal ini tentu karena adanya transaksional ya. Adanya transaksi dari oknum pemerintah misalnya dengan oknum yang akan melakukan illegal logging. Nah, kerusakan-kerusakan lingkungan ini akan menciptakan bencana yang sebenarnya yang dibuat oleh manusia seperti banjir ya, banjir bandang, kerusakan tanah, kekeringan, kelangkaan air dan menurunnya kualitas air dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah akan menurunnya kualitas hidup. Jadi kerusakan hujan tropis yang akut akan mengurangi persediaan oksigen. Jadi hutan yang tugasnya itu atau fungsinya itu adalah menghasilkan oksigen, maka karena hutannya rusak, maka oksigen yang dihasilkan akan kurang. Sehingga menurunnya kualitas kesehatan manusia yang menghirupnya. Nah, itulah tadi berbagai dampak korupsi yang dihasilkan ya, yang dapat terjadi ya. Ada 7 dampak yang baik itu dampak ekonomi, dampak sosial dan kemiskinan, dampak politik dan pemerintahan, dampak birokrasi dan pemerintahan maksud saya, dampak politik dan demokrasi, dampak terhadap penegakan hukum, dampak terhadap pertahanan dan keamanan, dan dampak terhadap kerusakan lingkungan. Jadi korupsi itu berdampak ke berbagai lini kehidupan manusia, sehingga kita harus benar-benar mempunyai rasa empati terhadap hal ini. Sehingga kedepannya ketika kita sudah menjadi pejabat negara misalnya, itu kita tidak akan berani untuk melakukan tindak pidana korupsi. Nah, ini kerugian negara yang akibat korupsi itu adalah 40% dari dana APBN per tahun. Hampir setengah dari APBN kita ini dikorupsi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dana yang sangat besar yang seharusnya bisa dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, lingkungan, itu kemudian dikorupsi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Negara kita yang seharusnya sudah maju, tetapi kemajuannya itu akan terhambat oleh orang-orang yang melakukan korupsi dari APBN. Ya, jadi seharusnya itu bangsa Indonesia hidup makmur. Kita mempunyai negara yang melimpah dari segi sumber daya alam, yang seharusnya ketika sumber daya alam ini dimaksimalkan sebaik mungkin, maka saya yakin tidak akan ada lagi orang yang kesusahan. Seperti saat ini banyak kita ketemui orang-orang yang kesusahan. Nah, melihat itu, masihkah kita akan korupsi? Pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri, bahwa dengan melihat berbagai dampak yang terjadi ya di dalam lini kehidupan kita ketika kita melakukan korupsi, maka pertanyaannya, masihkah kita akan korupsi? Dan ingat, segala perbuatan akan dipertanggungjawabkan
baik di dunia maupun di akhirat. Nah, semoga kita semua terhindar dari perbuatan korupsi sehingga menjadi generasi muda yang anti korupsi. Dan saya yakin kita bisa lebih baik tanpa adanya korupsi. Demikian materi kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.